Saya pernah Bang ya menang 25 juta di jam 12-an malam gitu. Saya pindah ke ID lain. Sama ini lagi gacor semua biasanya. Coba mainin semua. Nggak nyampe 2 jam, hilang semua. Kalau udah down main kan, udah main ada aja ntar dikasih menang gede. Pancingannya menang gede lagi. Saya belanja gitu. Cuman hambar. Saya sempet sempet jadi bandar chip dulu. Iya, Terus, nampung. heeh, Saya juga kena JP terus di situ heeh. kan. Wah, saya jualan gitu. Kalau untuk finansial, Bang, itu seserannya lumayan banyak. Tapi di seseran itu, kalau setiap dapat, itu pasti deboin berapa puluh juta. Misalnya, tambah hebat saya. Saya pernah depo hampir 5 juta itu kan. Mm. Ya gitu aja Bang, pokoknya menang, kalah. Terus lama-lama kepikiran sampai banyak banget saya ngebohongin karena udah crowded bang otak saya di depan kan saya nonjok-nonjokin bang muka saya menonjok-nonjokin muka itu kan sampai bengkak sendiri bang jadi otak saya ini memang udah kalau dibilang rusak kemarin kalau mau dikumpulin bang dalam setahun lebih ini dari uang-uang saya sana udah kebeli mobil saya bang hari pertama saya yang beli brand cover itu saya baru kalah 6 juta itu pas kalah itu langsung saya tonton hari kedua baru berasa bang kalau nggak ada brand cover ini mungkin nggak tahu deh. Main A, di sini gua udah Masih cut bermain nih slot 100 juta, sedangkan gua mau demo lagi gua udah gak bisa. Kok bisa sampai susah lepaskah atau gimana buat judulnya itu gimana awalnya tuh dari kapan gitu? Wah, kalau awalnya tuh Mas dari zaman-zamannya 2012-13 lah gitu ya. Itu Hmm, zamannya Dewa Poker apa Domino Bet gitu. hmm, Itu sempat kena dulu di situ. ya. Itu Tapi mainnya berarti komputer ya pasti ya di ya masih komputer ya laptop. atau warnet gitulah ya 2012-an lah ya laptop laptop di rumah gitu ya. Ya laptop udah betul-betul. Hmm, Nah, di situ kena 2 tahun lah. Itu saya sempat berhenti lama tuh 2000 pas saya merit 14, 15 tuh udah stop lah sekitar 2-3 tahun. hmm. Stop. Jeda waktunya panjang. Nah, enggak ada lagi keinginan main itu saya sendiri kan sama temen kan berdua kena tuh. Hmm, Udahlah kita berhenti. Ayo. Masih padahal saya udah merit tapi istri masih di kampung belum saya hmm, ajak kan. hmm. Udah kita berhenti. Berhenti kita dari cari kegiatan lain gitu kan. Ah, Udah stop bener-bener umpan itu stop sampailah COVID. hmm. Di COVID itu saya kenanya bukan di judul yang kayak sekarang itu masih main high domino tuh main chip-chip Oh, gitu. siap. Ah, ah. Hmm. Nah awalnya di situ bang kena main di situ saya sempet sempet jadi bandar chip dulu. Oke, siap. Ya, ya banyak yang menjadi bandar tuh bener. Iya Terus, nampung ah, saya juga kena JP terus di situ ah, kan. Wah, saya jualan gitu. Nah ternyata dari sana udah mulai nurun terus di situ saya kena pinjol itu saya di situ. hmm, 2020 itu hmm, sampai itu nggak lama saya kena itu tapi utang pinjol saya banyak bang hmm. 2020 sampai 2022 kalau nggak salah. Iya. Wah dari platform apa aja ada dari apa Peleton itu saya Hmm, gunain kan iya. Sam- sampai sekarang nggak belum kebayar itu sampai Oke, sekarang. ya, iya, iya. Terus dari Saya rasa High Domino itu berarti jadi bandar chip kan? nah, Di situ turun terus pindah kemana ini? nah itu ada yang kenalin tuh pertama kali main judul tuh yang apa Gatot Kaca itu inget Ah, banget. Coba main ini duit beneran pada itu loh gini 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 awalnya saya nggak tertarik saya masih demenan main ini walaupun utang banyak kan lama-lama saya kecebur ke main slot gitu hmm, yang selain slot high domino pelan-pelan dari apa de, dari deposit kecil lah hmm. cepet 50 gitu Iya. terus nggak taunya panjang sampai sekarang. Kegiatan jalan tetap jalan tapi tetap melakukan kegiatan apa judulnya kayak gitu. Kegiatan kerjanya Iya tetap jalan terus kayak gitu. tetap Hmm, saya oke. kerja juga dulu kan sempat resign buka usaha sama istri sampai sekarang usaha istri masih ada tapi saya nggak pernah gunain uang usaha istri itu aja Hmm, ya hmm. kan saya itu yang masih ya walaupun goblok tapi termasuk beruntung lah masih. Iya, 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 iya. Heeh. Udah saya sempat cari kerja saya cari kerja itu pas saya pulang kampung itu istri buka usaha sebelum saya balik lagi ke Jakarta. Heeh.
Ternyata saya kerja itu selama 2 tahunan itu saya kerja di klub malam. Ya habis gitu aja Bang buat depo. Itu berarti Buat ini ya pasca 2021-an ya. 2022 itu mulai kecebur yang slot Oke. itu. Oke. 2023 sampai 25 itu saya kerja kerja Oke. di salah satu daerah. Ah. Ya, jadi pikiran tiap hari tuh saya dapat uang, saya dapat gaji. Mm, Pikiran gede po, itu tanpa sadar loh. mm. Iya kan? Ada motivasi, gue kena JP lagi. Guna gitu. Awalnya dikasih JP emang. Iya, iya. Jadi sebuah habit budaya kayak gitu seakan-akan di diri gitu ya. Iya, Kayak ngerokok lah, kayak ngerokok gitu ya. Kayak kayak kita sikat bener. gigi kayak gitu ya. Heeh. Mm, Nggak sadar, tanpa sadar itu apa dari kecil udah paling kalau mas yang kemarin itu saya tuh se kalau ngedepo tuh paling 200 300 lah. Oke, saya 2024 dipanggil kerja lagi balik ke mm, istri nih Mas. Masih di daerah lah. Saya balik lagi, istri masih di kampung 2024. Saya pikirkan saya mau kerja beneran. Kalau kerja balik lagi ke tempat lama kan lebih fokus nih. iya. Nggak ada, ternyata lebih parah Bang. Sorry, di daerah 2024. mana? Kalau saya ini Akhirnya berarti hijrah ke sini nih ceritanya bareng istri atau gimana? nah istri masih jalanin usaha. Oh, Saya siap, siap. Oke. karena bos dulu kan atau masih percaya dipanggil lagi, Ah, udah deh. Saya pikir kan saya kerja lagi nih mungkin jalan saya untuk jadi lebih bagus. iya. Terus kerjaan juga lebih banyak, nggak kepikiran namanya. Ternyata lebih parah Bang, Hmm, lebih parah karena saya memang kalau kerja saya sekarang nih, alhamdulillah kalau untuk finansial Bang itu seserannya lumayan banyak ah, daripada gaji. ya. Nah, tapi di seseran itu kalau setiap dapat itu pasti deboin berapa puluh juta misalnya, itu tambah hebat saya karena eh, apa ya, emang sih kayak kayak kecanduan gua itu apa semakin meningkat gitu, Betul. semakin meningkat. Jadi biasa tempo 300 200 ini mulai gopek naik 1 juta. Saya pernah depo hampir 5 juta itu kan. Mm, Ya gitu aja Bang, pokoknya menang kalah terus lama-lama kepikiran sampai banyak banget saya ngebohongin. Nah, itu yang nyesel saya tuh banyak ngebohongin. Oh, ini buat apa? Oh, saya pinjem dong duit buat ini, buat ini, buat ini. Taunya cuma buat depo. Pikiran di mm, otak saya ini buat depo. mm. Saya pernah nginep di rumah kakak saya itu karena udah crowded bang otak saya di depan kan saya nonjok-nonjok ya bang muka saya Ya. karena saya mau lepas ini tapi ini nih masih ada terus kayak setannya itu. Oh, ya. Udah nyesel hari ini udah saya mau nonjok-nonjokin muka itu kan sampai bengkak sendiri bang, nyesel apa besoknya udah lupa lagi dapat duit itu. Ya. Sekian cepat itu, hebat sekali bilang. Mm-mm. Ini luar biasa nih. Saya udah hampir 2 tahun kerja ini kan, saya mikir wah sia-sia aja nih kerja di sini. Saya nggak dapat apa-apa, saya nggak masalah apa, sedangkan saya semakin hebat ini Mm. masalah. Makin meningkat, semakin mengerikan karena suka bohong kayak gitu. Terus, Iya bang, jujuran saya nih kebohongan saya paling besar nih saya pernah ya kalau mau dibilang dosa-dosa banget sampai ngebohongin ibu saya mm, sakit ini butuh duit. Duit itu buat depo. mm-mm. Anak saya sakit untuk depo padahal kagak. Ya, Ini tingkat kebohongan level saya tuh udah apa? Udah nggak takut dosa gitu. mm-mm. Nah lama-lama kan saya nyoba, saya sering nonton konten Bang Imam nih kan di YouTube itu, gini nonton. Tapi setelah nonton tuh besoknya lupa lagi Bang. Mm-mm. Kayak itu sekedar tontonan doang, tapi otak ini masih itu kayak Yes, ayolah, ayolah, dikit lagi. Ya udah ayo, saya kepancing, ayo kan. betul. Tapi sia-sia. Kalau mau dikumpulin Bang dalam setahun lebih ini dari uang-uang saya sana udah kebeli mobil ya Bang. Mm. Bisa kebeli mobil. Oh, Kalau ya. mau dihitung kerugian saya nyetor ke bandar ini mungkin udah menyampai ratusan juta Mm. gitu. Pikir udah kebeli mobil nih dari duit sampingan aja nih. Tapi ini saya nggak ada hasil. Sampai saya ngerasa Bang pernah eh, saking ngedepo mulu untuk uang makan hari-hari aja saya bingung. Tapi saya nggak pernah ngeluh ke istri, ke orang. Saya tanggung sendiri kan. Saya nggak pernah gini, nggak pernah ngerepotin orang itu walaupun saya misalnya berutang tapi saya balikin dengan
seseran lain. Jadi Iya. gali lubang tutup lubang, tapi Mm. sebenarnya itu bisa lebih. Saya pernah tahun kemarin kalau nggak salah ya, pertengahan tahun hampir setahun yang lalu lah. Itu baru habis gajian berapa? Duit saya cuma tinggal 300.000 lagi buat bertahan sebulan gimana? Iya, Mm-mm. bingung ya ampun. Tapi itu nggak jadi kayak apa? Bener tuh Bang, apa jadi kayak rasa kecemasan tuh jadi candu gitu. Yes. Udah Mm. ngerasa gitu, ntar terulang lagi begitu, ngerasa lagi gitu. Mm-mm. Jadi kayak apa ya? Pengen pengen ngerasa lagi tuh, padahal kebodohan begitu. Udah berapa kali saya. Kalau mau nangis sendiri udah sering bang di kamar gini, udah rungkat nih berapa juta, sedih banget. Oh mendingan gue beli. Tapi besok lupa dapat duit. Iya. Semoga ini benar. Ini bukan siklus ini lagi apa? Siklus Yang sehat. pola yang sehat dan bukan pola permainan. Ini sudah merangkap kejiwaan dia masuk lah. Yes, betul. Saya lihat kan, ini udah bisa gila. Saya bilang kan, saya kalau lama-lama gini bisa gila. Ini bukan membunuh dia, gila saya bisa. Mm. Iya, bisa gila bener bang. Mm. Karena udah tingkat kebohongan tinggi, terus juga dapat duit pikiran yang gede po, bukannya untuk ditabung, nggak ada tabungan. Iya. Alhamdulillah bang, saya 6 hari ini nggak main. Saya dapat THR, dapat ada suplai uang. Ini saya bisa tabung dalam 6 hari ini. Nggak Alhamdulillah. nggak kegerak di rekening. Istri saya bingung. Dia tahu saya main. Mm. Karena misalnya saya menang juga saya bisa kasih. Dia tahu, tapi eh, dia kayaknya karena saya orangnya nggak bisa di ini bang, nggak bisa dilarang. Saya dilarang nama jadi. Dia tahu. Oke, siap, siap. Iya. Saya biarin aja. Nah, alhamdulillah dia ngerti gitu. Dan juga saya rekening saya yang dari platform lain, apa dari Shbank, apa Bank Jago, itu banyak banget buat main Mm. slot doang. Iya. Itu nggak lagi. Heeh. Jadi berpikir untuk membuka rekening itu untuk main slot. Mm. Iya, 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 iya. bukan untuk nabung ini satu, bukan Heeh. untuk ini nih buat ID yang ini buat ID yang ini. Iya, 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 iya. Jadi otak saya ini memang udah kalau dibilang rusak kemarin. Jadi Mm. pikiran main slot, ngebohong orang misalnya. Terus juga dapat uang misalnya buru-buru pulang untuk main. Mm. Jadi lebih introvert kayak orang gila gitu. Betul. Makan juga mau cepet-cepet, main lagi. Tidur juga nggak teratur. Tapi semenjak kena brand covery ini, pas hari pertama saya yang beli brand cover itu, saya baru kalah 6 juta itu. Wah, iya. Hari pertama, Bener bang. hari pertama Mas Pertama. gabung itu. Itu saya bawa, itu saya sempetin kayak ada tergerak hati, kayaknya saya coba nih brand cover. Coba beli dulu untuk panduan. Tapi saya masih ada duit, saya mainin dulu bang. Iya, Iya, iya. gila kan? Gila, Iya, gila iya, udah iya, bang. iya. Heeh. Enter 6 juta saya kalah. Kalah 6 juta itu, Mas sudah dapat info dari aku mengenai brand recovery. Udah saya Nah, lihat-lihat brand tapi berarti cover. pilihannya dicemplungin dulu aja gitu. Iya, masih berpikir kan, ini kayak udah 50-50 itu. Sebenarnya saya udah capek kan di otak. Coba saya beli cover. Makanya saya DM ya, pertama kali saya DM Bang Mm-mm. Imam. Bang, saya beli. Itu belum saya tonton, Bang. Saya main dulu. Iya, saya main dulu. Udah kalah itu, udah pusing kan. Aduh, ini mau lebaran lagi kan. Gimana itu sebenarnya ada uang tambahan dari seran lah gitu kan. Dikasih habis nggak ada sisa. Kalau saya nggak beli itu nggak kebeli juga brand cover. Oh, Makanya iya, saya iya, iya. beli dulu nih. Masa ngedipu 2 juta, Mm-mm. 3 juta beli begitu dulu. Mm-mm. Beli dulu. Ya mungkin otak saya yang sehatnya masih ngomong tuh beli dulu. Coba saya beli, ternyata kalah 6 juta. Itu langsung saya tonton. Pas kalah itu langsung saya tonton. Hari kedua baru berasa lah. Kayak iya ya benar. Ibarat tuh alam sadar saya yang kekubur itu kayaknya mulai naik, yang tenggelam. Iya, selama ini eh, dopamin itu yang mengendalikan saya ini mencari Betul. sensasi. Betul. Iya, karena dulu benar bang, apa yang saya baca itu benar. Apalagi yang kata-kata kalau itu sebagai pelarian. Emang kalau lagi kesel, misalnya lagi ribut, Ya, bener iya. kena banget itu. Bener banget ini. Ini nggak salah. Ini apa yang terjadi saya alami. Karena awalnya memang saya main slot itu memang pelarian dulu bang. Pelarian. Karena kesel dengan sesuatu itu. Ada yang ngajakin main, udah. Main itu memang walaupun kalah dulu kan, walaupun kekecilan kan, ngilangin stres, bener awalnya gitu. Tapi Mm-mm. lama-lama stres sendiri, kebanyakan apa, udah ke inilah istilahnya kalau di spiritual udah kebanyakan setan kali Iya, ini. itu yang dijelaskan di video itu kan terlalu banyak reward sistemnya.
terlalu banyak jadi sistem pengendalinya nggak hidup gitu. Tadi Heeh, benar nah apa yang Mas itu. sampaikan tadi, otak yang sebelahnya itu udah nggak menganggap ada kebaikan saat apa namanya hal buruk itu datang gitu loh. Jadi dianggapnya buruk Bener, itu jadi hal baik terus kayak gitu. bener. Heeh, Hmm. bener banget itu Bang. Itu udah saya alami semua. Alhamdulillah ini saya pengen bertahan terus seperti ini. Maksudnya jangan balik lagi kayak dulu. Nggak mau saya. Karena sekali kecebur banget ini. Saya udah merasa Bang, aduh, kalau mau nangis udah habis air mata ini mah. Mm-mm. Iya, kalau rasa sedih tuh udah banyak yang dibohongin, uang banyak nggak karuan, terus juga pikiran juga misalnya. Nah, ini ada kejadian nih baru-baru 2-3 hari sampai sekarang Mm-mm. teman saya tuh di kantor masih banyak yang main bang. Mm-mm. Saya nonton aja, itu nggak kegoda. Itu yang saya salut. Mereka main, ayo, ini nih lagi gacor nih yang ini nih kan. Saya nontonin aja bang. Tapi saya ada apa di otak saya tuh ada ya kata-kata yang di video tuh, saya mau sembuh. Itu yang saya sebutin. Saya mau sembuh. Ini cuma ilusi. Gituin aja. Mental bang. Sampai tadi pun teman saya masih banyak yang main. Oh ini gacor nih yang princess nih apa yang kakek. Saya lihat aja. Nggak ada lagi. Ada keinginan dikit tapi saya ngomong, oh saya mau sembuh. Itu cuma ilusi. Itu ngebungkus hidup saya. Jadi sekarang ini saya udah buka bungkus ini mau lepas lagi. Karena saya kayak dibungkus bang kemarin. Jadi circle saya gitu aja. Berarti Mas Nggak sudah sampai peduli. ke bagian mana? Bagian berapa? 36 kalau nggak salah ya. Udah sampai ke 36, keren banget. Di Ah, kondisi seperti apa Mas menikmati brain recovery ini? Dalam kondisi malam kah, lagi sendirian sambil ngopi ngerokok, atau dalam kondisi seperti apa? Yang Mas betul dapat masuk ke otak dalam arti otak mau belajar gitu. malam jam-jam Hmm. begini bang. Saya sendiri begini. Malah saya terakhir berapa hari kemarin saya sampai matiin lampu. Walaupun saya sampai baca kan sampai dengerin. Jadi itu kayak kayak apa bang? Kayak obat bagi saya. Makanya saya tadi bilang ini nggak bisa diakses nih. Itu kayak jadi obat bagi saya. Walaupun udah selesai nanti saya ulang lagi itu bang. Ya, Mm-mm. Itu jadi kayak obat yang selama ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Dan yang untuk Mas Imam juga dulu yang ngeluarin buku tuh ya. Saya ya udah baca ebook. juga nggak mempan bang. Ebook ya. Ya E-book kalau itu. iya, kalau ebook kan itu lebih sifatnya lebih ke pengetahuan, Hmm. ya kan, Iya, wawasan. Ebook namanya namanya sesuatu yang dibaca kan, sifatnya adalah ngebuka wawasan bahwa judul itu seperti ini A B C D E gitu ya. Nah kalau ini kan iya. betul-betul konteks dan kategorinya berbeda. Terus saya udah beli juga. Nggak mempan bang. Bertahan 2 hari. Dan saya setelah beli itu saya cari-cari. Saya pengen memang cuman nggak bisa. Saya tahan di YouTube. Saya buka hipnoterapi gitu kan. Ya sehari 2 hari doang. Makanya saya bilang ini pecah rekor nih. Saya dalam jujur selama 4 tahun itu bang. Saya berhenti metode paling 2-3 hari. Paling lama 2 hari. Ini sampai 6 hari. Sebenarnya saya mau report tuh besok seminggu nih genepin nih kan. Hmm. Seminggu tapi udah wah nggak bisa baca ini sepalang saya ini Hmm. langsung saya WA Bang Imam. Makanya Bang Imam respon baik begini saya senang juga sih. Ya, Saya juga sih pengen membagi juga suatu saat misalnya saya bisa ke tempat Bang Imam kan eh, berbagi gini untuk yang para pemain-pemain juga kan karena ini bukan bukan permainan judi lagi Bang. Ini sudah permainan psikologis ini membuat orang tuh eh, menjauh dari dunia nyata gitu. Ini udah memang jahat banget saya bilang. kalau kita ngomongin di industri apa di industri sekarang negara lah ya, itu negara Mm, perang kita nyikatnya tuh negara lain ke kita tuh nyikatnya dari ekonomi, dari cara berpikir orang, SDM-nya, bukan perang-perang senjata ah, lagi kayak gitu. Nah sama nih kalau di betul. judul nyikatnya udah langsung nyikatnya ke otak, nyikatnya ke psikologis gitu. Bener bang. Ya, yang konten-konten Bang Imam juga yang bongkar-bongkar semua, saya udah tahu itu sudah settingan, tapi tetap aja masih kebodohan itu. Karena otak ini masih, mungkin lu ntar yang arisannya dapet, lu ini. Tapi itu memang bener bang, godaannya bang ya. Saya tuh kalau udah down main kan, udah main kecil, ada aja ntar dikasih menang gede, pancingannya. Ntar menang gede lagi. Tapi tanpa sadar mereka tuh nyedot lebih gede gitu. Wah ini udah dipermain. Sebenarnya tahu tapi masih aja kayak ya bener lah dari dopamin itu salah tempat lah ya kayak dia Betul. tuh mencari-cari sensasinya tuh salah tempat. Nah ini harus benar nih. Kayak saya lihat dari Bang Imam yang di Instagram itu brand recovery. Saya baca kan, saya cari tahu recovery apa ini modelnya kayak apa ini. Saya cari sebelum saya beli saya cari dulu bang.
kayaknya ini deh feelingnya. Coba deh. Cuman masih main dulu. Sebelum Mas beli itu, Mas cari tahu gitu, dapat knowledge apa, dapat pengetahuan apa tuh mengenai brand recovery itu apa sih kayak gitu? Dapat apa itu? Kalau saya lihat kemarin tuh kan brand recovery. Ini recovery ini artinya didaur ulang nih, Wak. Didaur ulang nih artinya diperbaharui otak kayak ya kalau kita berpikir secara bego ya, otaknya dibuka, dicuci, jadiin baru gitu. Boleh juga nih. Ini otak saya nih udah penat banget, bener Bang. Udah lelah. Sebenarnya saya udah lelah Bang gini. Udah capek kok saya begini-begini terus nggak berubah atau harus bagaimana. Udah jalan buntu. Jalan buntu. Kalau saya pikir jalan buntu. Makanya saya bilang, kalau terusin saya bisa gila. Tapi kalau nah, kepikir deh, tapi bisa gila dalam arti gila tuh saya bisa ngelakuin hal lebih gila ini karena berpikir tuh depo terus ini bahaya ini kan. Tapi ya alhamdulillah Tuhan masih sayang sama saya kan di jalan gini. Ya saya juga sholat gitu kan petunjuknya mungkin Bang Imam ini petunjuk dari Allah menurut saya kan tuh saya menjadi lebih baik. Alhamdulillah banget Bang. Kalau nggak ada brand recovery ini mungkin nggak tahu deh bingung saya. Aku cerita sedikit. Kemarin ada orang sama bareng sama Mas tuh, maksudnya dia nggak tahu brand recovery udah sama bareng sama Mas. Nah, dia udah tahu brand recovery dan dia lagi nanya ke aku waktu itu harganya berapa gitu kan. Kan dikasih link sama kayak aku ngasih ke Mas kan, dikasih link. Terus, "Oke, Bang, tunggu ya, Bang, nanti aku order," kata dia kayak gitu. Oke. Nah, Hmm. terus dia nggak ngabarin-ngabarin. Nah, Oh. tahu-tahu kemarin nih Lebaran ini dia dapat gaji plus THR. Ada dua orang nih 17 juta, ada yang satu orang 17 juta, atau yang Mhm, satu lagi tuh dapat 25 totalannya, totalan dari mhm, THR dan gaji. mhm. Ngilang kan setelah dia dapat info brand recovery dia ngilang gitu. Jadi kalau emas kan nggak ngilang, maksudnya dibeli dulu ditontonnya entah kapan gitu kan. Iya, Ternyata ternyata kebetulan kalah akhirnya ditonton kan kayak gitu. iya. Nah, kalau ini belum belum sempat kebeli. Nah, dia Oh, dapat THR, dapat gajian, main habis terus apa namanya ngabarin dua orang, yang satu 17 juta, yang satu 25 habis dan dia nangis-nangis padahal sudah dikasih tahu brand recovery itu ya habis akhirnya. Mas kan berarti terselamatkan paling enggak ini juga kalau ngomongin momentum fisik ya. Momentum fisik kan berarti menyelamatkan ada uang yang memang seharusnya buat THR, emang digunakan buat THR nih lebaran kayak gitu iya, kan. heeh, bener. Akhirnya ya dia minjem-minjem duit itu buat ngorder brand recovery. Akhirnya. Oh, Maksudnya bukan duit yang dari dari duit THR-an gitu THR. kan, tapi malah dia minjem duit buat masuk ke brand recovery. Aku kasihan juga, cuman kecuali Mhm, kan aku nggak ngasih tahu ya. Karena sebelumnya aku udah ngasih tahu sebelum dia dapat THR, orang dia ngomong sendiri THR nanti turun aku beli dia bilang gitu. mhm. Ternyata nggak tahu kelewat atau bagaimana, lupa atau gimana akhirnya. Tapi ya lupa sih enggak ya. Orang dia kalah juga inget kok nge-WA gua kan. Ingat, iya, ingat cuman disampingkan. Tunggu menang nih gue beli nih pasti. Nah, gitu. Iya, 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 siap. Setelah ngikutin program itu, dikira-kira di bagian berapa nih, Mas bisa langsung dapat? Kayaknya otaknya mulai kembali seperti semula tuh di bagian berapa? Mulai di bagian berapa? Mas berarti nonton dari awal kan, dari prolog itu kan? Dari awal, saya prolog pokoknya sampai ke 14, ke 13 itu udah berasa sedikit, cuman 14 ke atas itu mulai. Pokoknya 14 ke atas. Kalau masih 14 ke bawah kalau nggak salah itu eh, masih ngiang-ngiang aja nih. Makanya pas 14 ke atas mulai kena tuh, tentang tentang apa namanya otak yang tersesat gitu kan Mm-mm. nggak otaknya salah tempat itu benar juga. Nah itu yang saya kena tuh pas itu bang. Benar juga pola pola pikir salah gitu kan. Ternyata benar juga. Kalau yang 14 ke bawah itu kan masih banyak mencontohkan si ini si ini si ini si Mm-mm. ini si ini, ya kan? Ya benar itu contoh kan. Terus kalau kalau contoh-contoh itu kan banyak juga sih dari konten-konten Bang Iman juga kan. Itu saya dengar. Nah, ini biasa nih, bener bang jujur. Saya nonton yang itu masih biasa ini mah. Tapi pas 14 ke atas wah baru kena baru eh, setelah nonton tuh ngelamun saya ngidupin rokok di kamar digelepin ngelamun saya. Waduh, emang otak saya rusak. Saya ngaku memang saya rusak. Nah, itu yang pas saya ngaku sendiri tuh. Memang saya sakit nih, otak saya sakit, otak saya rusak, pola pikir saya salah, saya harus sembuh. Ini di saat apa? Saya ini sakit sekarang, saya harus sembuh, saya harus bangkit. Ini udah kecebur. Nah, di situ mulai saya. Dan setelah itu bangun tidur juga enak bang. Kalau dulu bangun tidur kalau walaupun menang tetap masih kepikiran. Apalagi nih hari ini yang gue menangin. Nah itu yang salahnya itu kan. Apalagi kalah bang, mikir. Kalau kalah,
Aduh, gimana ini nyari makan ini duit nih. Duit tinggal segini, gimana? Ya, Gimana nyari duitnya lagi hari ini? Apa lagi? Wah, banyak iya, iya, modus iya. banyak banget Siap, gitu. siap, betul, betul. Tadi Mas bilang, wah bener nih otakku memang rusak nih. Itu yang ngomong bukan hati. Itu yang Hmm. ngomong si sistem pengendalinya, prefrontal cortexnya, yang ngomong, yang mulai bangkit, yang lagi tidur. Jadi yang Mas kan menyebutnya itu rusak ya. Jadi yang Mm-mm, rusak tapi tidak berantakan, rusak tapi masih bisa diperbaiki, ya kan? mm-mm. Jadi lemah, hanya lemah. Kalau aku menyebutnya adalah mati suri otaknya. Otak si Iya, benar. prefrontal cortexnya mati suri. Jadi mati suri ini dia tidur, bernapas, dia mendengar, si Mm-mm. otak prefrontal cortex mendengar bahwa ada keburukan-keburukan yang datang dari judul ya. Ya Iya. kekecewaan, ya apa segala macam. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia dalam kondisi mati suri. Mau mau ngomongin, ayo jangan depo, jangan itu nanti lu rungkat lagi, nanti lu hancur lagi. Itu enggak digubris sama si sistem reward, yang mana sistem rewardnya namanya dopamin, karena terlalu apa, Dopamin. terlalu dahsyat dopamin ini, yang keburukan ini Iya. ya. Nah dianggapnya itu hal baik akhirnya sama si prefrontal cortex, karena nggak dianggap sih. Nah saat Mas mendengarkan mengikuti program brain recovery ini, secara otomatis si prefrontal cortexnya bangkit tuh, bangun dari tidurnya, dia mulai bekerja lagi, mulai aktif lagi. Jadi yang ngomong itu bukan hati emas, itu yang ngomong adalah otak si prefrontal cortex. Hati emas dia tetap berjalan seperti semula, seperti Hmm. dari zaman emas dulu-dulu sebelum kenal judul. Kenapa? Karena Iya. konteks hati ini adalah urusannya Mas masih terbukti, masih komunikasi sama istri, ya konteks luar Iya. judul ya, masih Heeh, harmonis. heeh. Terus urusan-urusan simpati, empati kalau di luar judul masih normal. Kalau ngomongin hati, Mas ada kekangenan di hati atau apa segala macam gitu ya. Apa sama anak yang namanya, Heeh. sama anak atau sama istri kan kadang-kadang ada apa saluran batin ya yang berasa, itu Iya. namanya kayak gitu-gitu. Itu kan Heeh, masih berasa, masih normal gitu. Hanya saja heeh. otaknya ini yang satunya mati suri. Itu akhirnya bekerja lagi setelah Mas apa namanya mengikuti program itu, dan Mas nggak menyadari bahwa otaknya tuh lagi tumbuh, lagi bangun tidur, Oh, lagi mau iya, iya. lagi mulai mengendalikan lagi mau mengatakan lagi bahwa Mas, hey otak lu jangan depo lagi. Kayak tadi Mas mencontohkan Mhm, ada teman-teman yang pada depo, terus Mas akhirnya teguh gitu ya. Kalau bahasa kita mhm. sederhananya teguh, nggak mau main lagi gitu. Nah itu sistem mengendalinya lebih kuat. Nah, Mmm. ini terus dirawat. Bagaimana sistem mengendalikan kalau di program ini kan disebutnya adalah jenderal kan. Sebenarnya jenderalnya Mhm. ini di otak kita adalah sistem pengendali nih yang disebut dengan prefrontal cortex. Nah, selama Iya. ini si jenderalnya ini malah jadi peleton gitu kan, jadi prajurit tapi Mmm. tidur. Yang jadi raja, yang jadi jenderal malah sistem reward kalah. Review. Yang Iya, memerintahkan betul. terus itu sistem rewardnya itu. Ayo Depo, besok Oh, main lagi, main lagi. Malah jenderal yang heeh. sesungguhnya malah tidur. Yang mana namanya adalah Iya. prefrontal cortex. Nah ini jenderalnya lagi bangun lagi nih. Dengan Mas gak sadar bahwa jenderalnya sedang bangun gitu. Makanya, nah gimana nih biar jenderalnya tetap fit, Ah, itu tetap Bang, bener gagah, Bang. ya kan? Heeh, heeh. Tetap terus terus jadi komandannya, terus yang selalu Iya. memerintah kan Iya. si jenderalnya. Ya berarti harus dirawat. Nah kayak tubuh, tubuh ini kan sama seperti apa namanya cara kerjanya otak gitu loh. Kalau kita ngomongin tubuh anatomis secara keseluruhan. Nah tubuh ini kan kalau kita mengkonsumsinya setiap hari makanan-makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, kan tubuh kita gampang drop, gampang rusak, Iya, gampang betul. sakit. Sehari atau seminggu makannya mie mulu, minumnya Mhm, soda mulu, nggak ada bener Bang. air putihnya. Nanti kalau Mhm, ada panas sedikit atau kena hujan sedikit gampang demam, heeh. ya kan? Kenapa? Ya jelas lah, itu seluruh orang di dunia kalau tubuhnya diempanin dengan hal-hal buruk gitu kan, dengan cuman makan mie gorengan mulu segala macem, nggak ada air putih, nggak pernah olahraga, nggak pernah bergerak segala macem, ya pasti gampang sakit. Nah, gimana nih biar nggak gampang sakit? Berarti kan butuh tubuh ini kan butuh gizi, butuh Iya. protein. Nah, protein ini kan nggak sekali. Mhm, Ya, ya inget-inget ya, betul. Mas dan teman-teman. Heeh. Protein ini nggak sekali. Tubuh kita tuh sampai kita sampai akhir hayat, seumur hidup ya butuh gizi dan butuh protein. Mhm. Ya kan sampai sampai kita menghembuskan napas, tubuh ini membutuhkan air terus gitu loh. Nggak hanya seminggu Iya, ini doang tuh besok enggak. Terus-terus kan. Nah, itu betul. yang disebut dengan dirawat. Berarti kalau kita konteksnya ke otak yang berhubungan dengan judul tadi, dengan adanya brain recovery ini berarti Mas tinggal ditonton bolak-balik terus. Iya. Bolak-balik terus itu pertama. Terus dari
dari Mas nanti sampai bisa dibilang sampai khatam expert, Mas tahu mau melakukan apa karena jenderalnya ini udah kokoh gitu loh. Kokoh kan berarti tinggal di maintenance kan. Iya. Nembaknya udah jago, pemerintahnya juga udah banyak yang patuh, berarti kan tinggal di maintenance aja. Mm-mm. Nah, maintenance aja berarti nanti ke depannya tinggal di maintenance, 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 maintenance terus kayak gitu. Tadi aku poin-poinnya aku catat. Mas Mm. udah nontonin konten-konten aku sih, tapi nggak mempan. Mesti ya sehari doang atau mungkin cuman nonton habis itu besok main lagi. Ya pastilah konten itu kan hanya sebatas tontonan saja. Mm-mm. Nilai edukasinya ada pun itu bukan langsung tertuju langsung ke otak. Beda kan? Mm-mm. Mm-mm. Ya kan, maksudnya bukan nonton videoku aja, nonton yang lain pun sama. Mereka yang memberikan edukasi hanya sebatas. Atau contohnya kalau di Muslim kita nonton ustadz gitu kan di majelis di Iya. video-video itu, ya Ah, lebih bagus ya kita nyantren. iya, Ya benar. kan lebih bagus kita betul-betul ikut ke majelisnya datang rutin. Iya. Ya kan setiap malam Benar. Jumat atau seminggu 2 kali daripada kita nontonin yang ada di YouTube. Mm-mm. Ya kan kalau kita Benar ngomong banget. lebih bagusnya. Mm-mm. Benar Betul banget. ya. Ah, Jadi kan ah. lebih enak tuh, lebih ngedip Mm-mm. gitu mamanya. Apalagi ada interaksi ke ustadznya. Ya sama aja seperti itu. Nah, Benar-benar. di konten juga sama aja seperti itu. Makanya teman-teman yang mungkin nonton terus besoknya main lagi, nontonnya kalau lagi rungkat doang segala macam. Ya itu wajar-wajar aja. Ya, Semua konten kayak benar. gitu. Lagi rungkat nonton. Giliran lagi ada duit lupa. Yes. Bener. Bener Iya. banget itu. Nah, kayak gitu Real. kan. Tapi kan selain dari yang nonton penjudul kan yang nonton kan juga banyak yang bukan penjudul, mungkin yang keluarganya yang main Mm-mm. atau dia buat antisipasi itu kan berguna juga nih buat orang-orang yang belum nyentuh judul buat bahan pembelajaran buat antisipasi atau yang masih main tapi dia masih bisa ngerem biar nggak kayak orang-orang yang ada di videoku kan bisa jadi. Jadi nilai edukasinya itu banyak lah mappingnya kayak gitu. Itu kalau kita Ya. ngomongin konten. Terus tadi kalau ngomongin aku catat adiksi meningkat ya kan. Adiksi meningkat jelas lah semua hal yang berbau adiksi itu pasti grade-nya bakal naik terus. Seperti yang Mas sampaikan tadi seperti kita pakai narkoboy. Kita pakai Mm-mm. narkoboy biasanya pakai segini pasti bakal naik. Kenapa? Karena dopamin ini butuh gitu loh. Butuh kenaikan Mm-mm. akhirnya nggak bakalan mempan kalau kita kasih dosis yang itu segitu tuh nggak bakal mempan. Dan kan di semua kan di semua Iya, lini kan apapun hal benar. yang membuat kita apa namanya mendapatkan sesuatu yang adiksi ya atau penyembuhan mungkin bahkan itu sifatnya bakalan naik grade. Contoh kita minum obat deh. Ya, dosisnya naik lah ya. Dosisnya naik. Kita minum obat yang biasanya 500 gram contohnya kayak gitu normalnya ya kalau kita beli di Mm-mm. apotek kayak gitu. Terus saking kita parah banget dikasih 500 gram kok nggak mempan gitu kan. Mm-mm. Pusing atau apa segala macam paracetamol atau apapun gitu. Kok nggak mempan? Dikasih tiga pil ya kan. Mempan. Mempan tuh dia. Terus besokannya lagi dalam kondisi yang sama dikasih 500 gram nggak bakal mempan maunya di 500 di 3 pil berarti 1.500. Nah, di Iya. 1.500 sudah menjadi kebiasaan nanti minta lagi 2.000 4 pil. Mm-mm. Bakalan terus makanya nggak heran kalau teman-teman tuh yang biasa depo 1 juta 2 juta nanti 5 juta 5 juta nanti 7 juta naik 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 akhirnya Pak akhirnya makin banyak. Nah karena makin banyak kita besar pasak daripada tiang kan akhirnya bohong Ya. korupsi Ya. kriminal apa segala macam kan karena Mm-mm. kebutuhan sih dopamin ini yang memang nggak terkendali. Nah yang mau ngomongin si prefrontal cortexnya nggak digubris mati suri kan si generalnya itu poinnya. Kalau ngomongin bohong apa segala macam udah jadi satu kesatuan lah. Nah, cemas, terus jadi apa introvert, terus Mm-mm. putus asa, hopeless, apa segala macam. Itu udah jadi bagian kenikmatan di dalam dopamin yang dianggapnya itu ada hal benar. Jadi Mm. kecemasan, anxiety, nggak bisa tidur ya. Terus apalagi Mm-mm. itu adalah sebuah kenikmatan dianggapnya sama si prefrontal cortex ini dikirain. Kenapa? Oh. Karena sudah terbiasa. Ya, yes, benar. Itu. Benar. Itu si prefrontal cortexnya itu kayak anak kecil. Anak kecil kalau kita ngomong sembarangan nih ngomong ngaco sama di depan anak kecil umur 5 tahun. Kita Mm-mm. ngomong anjing, babi, tapi dengan ekspresi yang biasa dan kita nggak mengajari anak kecil bahwa ngomong babi, anjing itu hal Mm-mm. buruk. Nah, anak kecil nggak bakalan tahu. Dia taunya adalah otaknya yang bekerja bahwa ngomong babi, ngomong anjing itu bisa boleh kok. Ternyata di otaknya Mm-mm. menganggapnya seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak ngajari. Dia kan bukan bermain perasaan anak kecil, bermainnya di Iya, otak.
bener Bang. Perasaannya dia mentalnya masih nggak stabil, kadang nangis emosi tantrum 5 menit yang lalu sekarang udah sembuh baikan sama temannya mamanya kayak gitu. Nah, yang bermain apa dia otaknya? Sama si prefrontal cortexnya ini menganggapnya saat Mas cemas, saat Mas stres, saat Mas apa ya, anxiety tadi, terus introvert itu dianggapnya hal baik. Akhirnya apa? Ya udah menjadi sebuah kenikmatan. Makanya dari dulu kan aku ngomong kenikmatan di judi online itu nggak hanya sebatas lu menang. Lu lagi sedih pun, lu cemas pun, lu lagi stres kacau itu dianggapnya adalah sebuah kenikmatan, warna-warni kenikmatan di dalam kumpulan dopamin. Hmm, Gitu, dalam kotak tertentu lah, dalam balai ya, tertentu dan nggak ada yang bisa ngomongin si kumpulan dopamin ini karena si jenderalnya ini tadi hmm, mati suri, udah kalah, kalah jaluk, kalah telak. ya benar Gitu kalah ya. banget ini. Teman-teman bisa cek deh di rumah sakit di Sumber Waras gitu ya. Hmm, Atau cari beberapa psikolog atau psikiater yang pada praktek gitu. Terus tanyakan berapa persen orang-orang yang mereka masuk ke kejiwaan atau hmm, ke gila ke ODGJ gara-gara judul. Datanya banyak hmm, bener Bang. gitu. Tapi kan Hmm, data ini jarang dibuka, banyak orang nggak tahu iya, heeh. gitu. Jadi data ini ada, data ini banyak sekali orang-orang yang betul-betul masuk ke kondisi gila dan stres segala macam dikarenakan judul itu banyak. Betul yang Mas sampaikan, udah masuk ke tahap gila. Kenapa? Karena kegilaan ini tanpa disadari gitu loh. Ya, itu yang saya heran tanpa sadar kayak dibawa gitu. Mm-mm. Kita dibawa ke arah yang lebih gila maksud saya itu kan. Memang Mm. benar. Aduh, saya Iya, sampai iya. apa ya berpikir aja nggak bisa rasanya. Yes. Padahal udah ngomong sendiri kok saya gini-gini aja, tapi tetap aja dilakuin. Karena itu udah jadi kebiasaan tadi yang dianggap sebuah hal bener. Orang dianggapnya hal bener. Gimana sih kalau setiap orang kan pasti punya lingkungan yang membawa kita menjadi sebuah orang yang berbudaya, orang yang Mm-mm. memiliki karakter ya, entah di lingkungan keluarga, entah di lingkungan pertemanan dulu waktu kita bertumbuh dewasa gitu kan. Ya, Karakter Bang. orang bisa dilihat dari sana nih. Kalau dari rumah aja orang tuanya biasa ngomong hal-hal kotor. Contoh, Mm-mm. terus apalagi marah suka ngamuk-ngamuk, contoh kayak gitu. Mm-mm. Apalagi, nah itu kan ke bawah sama anaknya nih, kerekam di otak. Emang pernah ada dokter atau orang psikolog, psikiater yang ngomong, nanti kalau anak kecil nih ngeliat berantem nanti bakalan rekam di hati loh. Enggak di hati, rekamnya tuh di otak, di Otak, memori. Memori kan adanya di otak, bukan di hati. benar Gitu Bang. kan? Nah, makanya Mm-mm. banyak banyak dokter tuh ngomong jangan pernah melakukan hal-hal A, B, C di depan anak kecil karena itu bakal direkam sampai dia dewasa. Ya kan? Benar, Nah, benar itu sekali. nggak boleh gitu. Kenapa? Karena masuknya ke otak bukan ke hati. Itu satu. Oh, Terus saat kita melakukan terbiasa di lingkungan yang tidak baik gitu ya. Contohnya di lingkungan mabuk-mabukan gitu ya. Dari kecil kita ya, terbiasa dan mabuk-mabukan itu dianggapnya biasa nih. heeh. Hal biasa gitu, bukan hal haram, bukan hal yang bakal merusak tubuh. Nanti kita paru-paru kan dianggapnya biasa. Akhirnya ya sampai besar dia menganggapnya itu. Makanya kita harus berubah ulang lagi nih. Kita ngasih materi nih ke orang ini bahwa mabok ini kita buktikan yuk ke lab saat lu dimasukin alkohol tubuh lu nanti bakal kayak gini nih. Kayak gini kan. Hmm, Dikasih tahu itu. Mesti kayak gitu pelan-pelan. Tapi kan kalau sudah akut banget susah dong. iya, benar. Heeh. Itu. Nah, alhamdulillahnya kalau yang di judul ini kan banyak orang yang aku temui itu memang mereka rusak KO bisa dibilang karena judul. Sebelumnya tuh enggak gitu loh. Iya, benar. Fokusnya ke otaknya nih. Gimana otaknya itu bisa bekerja atau pulih lagi. Makanya brain recovery ini kan program pemulihan otak, bukan program pemulihan hati, bukan bukan urusan batin gitu loh. Batin itu bakal Iya, ketemu kalau otaknya bener gitu loh maksudnya. benar, benar, benar. Mhm. Heeh. Otak bener Gitu. tuh pasti batinnya jadi bener juga. Ya, Gitu aja. toh selama ini batin Mas juga bener sama istri sama keluarga segala macam kan. Nah, heeh. Berarti secara kesimpulan setelah Mas mengikuti program Brain Recovery ini perubahan ya, perubahan secara signifikan nih dari aktivitas-aktivitasnya itu gimana coba? Kalau saya tuh sekarang karena kena brain recovery, kebiasaan saya tuh udah hilang. Jadi jujur, Bang. Kalau dulu kebiasaan saya kalau ada duit setiap pulang kerja itu jam 7 malam sampai jam 1 jam pasti main. Pasti itu. Itu sudah jadwal yang nggak terlewatkan. Pasti main. Dan juga kalau lagi senggang di kantor, saya main juga, Bang. Dan itu seharian saya main. Saya nggak kemana-mana, nggak ngurusin kerjaan. Ya karena posisi saya agak tinggi, saya bisa suruh anak buah saya, udah kamu aja kerjain, kamu aja kerjain. Ini ya, Bang. Jadi males gitu kan. Nah, kalau misalnya malam itu pasti positif tuh jam 7 jam 8 itu sampai jam 1 jam 2 itu pasti itu. Nggak harus depo kayak kemarin harus depo. Nah, tapi sekarang
ke brand cover, kayak saya bilang, saya tontonan brand cover itu jadi satu yang kayak obat saya. Jadi kebiasaan saya tonton itu. Nah, ya alhamdulillah sekarang untuk ngedepo juga duit ada nih, duit ada, masih ada. Lumayan duit ada. Cuman alhamdulillah enggak, Bang. Enggak apa kayak jadi takut. Saya jadi ketakutan saya tuh untuk ngedepo. Jadi sekarang saya takut ngedepo. Saya mau sembuh. Ilusi itu mah hayalan doang itu. Terus juga ya, kayak seperti saya bilang tadi, saya udah mulai keluar nih dari tenggelam saya nih. Masa saya mau tenggelam lagi, kelelep lagi? Jangan deh. Dan yang saya takutkan malah bisa nggak saya bertahan sampai sekarang, perasaan sekarang ini. Jangan berubah itu. Saya pengen banget, Bang. Jadi apa kayak dulu uang yang nggak ya udahlah kebodohan lah nggak untuk ngedepo tuh berapa juta tuh kayak biasa, tak tak tak, malahan misalnya anak saya apa istri mau minta duit saya cuma kasih gope 750, padahal untuk depo 2 juta 3 juta ya. Sama kayak teman-teman yang lain. 2 jam yang lalu, 1 jam lalu habis 2 juta, tapi buat beli brand recovery ngomongnya mahal. Ah, ngomongnya mahal. Dan sekarang juga bang bener bang. Misalnya dulu saya menang gede, saya belanja gitu. Cuman hambar. Saya belanja, saya beli apa hambar. Karena walaupun baru berapa hari ini untuk saya makan misalnya kan, kayak buka puasa ini, saya ngeluarin cepet dengan puasa, saya puas gitu. Terus duit bertahan ini. Ini makanya saya bilang pecah rekor nih. Saya udah ngasih THR ke istri semua, saya kasih semua bang. Saya Mantap. kasih semua. Yang sekarang nih di Lebaran sekarang gimana responnya istri? Dia kaget juga kan lihat tuh saya kirim semua kan ini. Terus itu di rekening saya ada lagi masuk duit kemarin, ya baru kemarin deh baru masuk duit kan. Saya kirim ke kakak saya yang sakit ada kan. Walaupun sedikit saya kirim. Tapi itu rasanya dan jujur Bang ya, kalau dulu saya siap kirim duit ke istri apa yang butuhkan, saya harus main lagi untuk ngebalikin duit itu. Nah, ada di otak saya pemikiran begitu, Bang. Oh gitu. Iya, sampai saya begitu. Nih, gua nih ngeluarin duit nih. Misalnya buat anak, apa, istri apa, buat siapa ini. Gua harus main lagi, balikin lagi duit itu. Ah, itu. Oh, kayak Itu pola perhitungan pikir. ya. Duit keluar aku Iya, harus dapat lagi kayak gitu ya. benar. Nah, Oh. itu yang mungkin nggak tahu ya kalau orang-orang lain ada sama kayak saya. Tapi saya berpikiran begitu kemarin. Mm-mm. Makanya saya misalnya ada beli apa kan, beli ini. Nah, habis ini duit ini gue puterin lagi, gue harus kembaliin lagi. Itu yang sebenarnya yang membuat saya juga semakin candunya itu lebih parah dan Oh. nggak stop bang itu. Saya harus kembaliin lagi gimana. Saya pernah bang ya menang 25 juta malam. Begini nih, menang saya 25 juta di jam 12 malam gitu. Saya pindah ke ID lain. Mungkin sama ini lagi gacor semua biasa. Orang-orang kan kalau kalau ngomongnya itu istilahnya, oh itu apa IP-nya HP kamu lagi bagus katanya. Coba mainin semua. Nggak nyampe 2 jam hilang semua. Pernah itu bang, langsung nggak nyampe 2 jam. Itu soal depo-depo lagi. Padahal udah menang ya kalau kita berpikir akal sehat bang ya. Kalau udah dapat duit ya udah. Tapi itu udah ketutup. Saya mau cari lebih. Nah karena mencari lebih itulah hancur. Dan juga saya juga berpikiran jelek otak saya itu kemarin. Apa yang duit saya keluarkan saya harus kembalikan lagi dengan bermain judul. Itu sih kayaknya semua pemain judul kayak gitu semua itu. Iya, iya, Heeh. iya, iya. Jadi kayak ya modelnya kayak perhitungan ya. Iya, ada perhitungan ngeluarin uang untuk yang memang membutuhkan uang, tapi kalau di judul harus dikembalikan di judul dengan lebih besar. Nah, jadinya kan ya benar, jadi berhalusinasi kita. Betul. Nah, saya dapat JP nih. Sebenarnya kita udah tahu itu di setting untuk menang. Kalau nggak di setting nggak bakal menang. Karena yang bekerja ini otak gitu kan. Kalau kita ngomongin setting kan hanya knowledge pemberitahuan. Heeh. Ya kan bahwa ini di setting loh. Makanya ditunjukkan ribuan kita buka laptop bahwa itu judul semua judul di setting mau live casino, slot apapun. Orang kalau udah dopaminnya tinggi ya udah nggak bakalan ngaruh. Kenapa? Karena pembukaan settingan ini hanya sebuah knowledge pengetahuan aja, bukan membangunkan si jenderal. Iya Iya nggak? benar, Bang. Mm-mm. Terus gimana sih apa istri dengan apa dikasih TR-nya semua maksudnya Ya kaget respon aja ininya sih. gitu. Tadi juga dia ngomong kan, saya bilang kan, udah buat kamu semua lah ini. Dia kaget juga. Terus juga dia ngecek, dia tahu dia bisa ngecek rekening saya, Pak. Jadi, iya, dia tahu saya main kemarin kalau dapat uang gede. Cuma didiemin aja, mungkin dia udah capek juga kan, ngingetin saya.
gimana saya tetap gini. Dan juga tadi masih ada sisa duit, tumben katanya nggak gerak tuh duit. Biasa nggak nyampe Bang. Uang masuk tuh udah ke bandar semua, ke depo dulu ini. Gimana. Ini udah bertahan, malah nambah kan, bingung juga dia. Kok tumbenan ini katanya ini. Alah, diem aja. Makanya pas saya pulang kampung ntar saya jelasin. Nih suami kamu nih rusak otaknya kemarin.